Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda berdiri di garis depan pertempuran, sementara di hadapan Anda berdiri seorang raksasa setinggi 3 meter dengan baju zirah yang tak tertembus pedang, dan ia berteriak menantang siapapun untuk berduel satu lawan satu? Inilah momen yang paling mencekam dalam sejarah Bani Israel. Sebuah pertempuran yang dikenal sebagai Perang Tolut melawan Jalut. Sebuah kisah di mana jumlah pasukan yang besar tidak lagi berarti dan kekuatan fisik yang luar biasa kalah oleh sebutir batu kecil yang dilepaskan dengan iman. Banyak yang mengira kisah David versus Goliat hanyalah legenda barat, padahal Al-Quran telah mengabadikan kisah ini dengan sangat detail dalam surah Al-Baqarah sebagai pelajaran tentang seleksi iman yang sangat ketat. Kita akan menyaksikan bagaimana seorang raja yang adil bernama Tolut harus memimpin pasukan yang haus dan lelah melewati ujian sungai yang mematikan. Dan puncaknya, munculnya seorang pemuda penggembala domba yang belum pernah memegang pedang, namun memiliki keberanian yang sanggup menggetarkan nyali sang raksasa. Inilah kisah tentang Daud AS, tentang keruntuhan kesombongan Jalut, dan tentang bagaimana Allah memenangkan kelompok yang sedikit atas kelompok yang banyak. Persiapkan diri Anda untuk masuk ke dalam narasi pertempuran paling epik di zaman Nabi Samuel AS. Sebuah duel maut yang membuktikan bahwa kemenangan hanya datang dari langit. Kisah ini bermula saat Bani Israel berada dalam titik terendah mereka. Setelah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Yusha bin Nun, mereka kehilangan kejayaan, wilayah mereka dirampas, dan yang paling menyakitkan, tabut, peti suci mereka direbut oleh bangsa Filistin yang dipimpin oleh sang tiran Jalut. Dalam keputusasaan, mereka mendatangi nabi mereka saat itu, Nabi Samuel alaihissalam, memohon agar diangkat seorang raja bagi mereka agar mereka bisa berperang kembali di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permohonan mereka dengan mengangkat seorang lelaki bernama Talut atau Saul. Namun reaksi pertama Bani Israel bukanlah ketaatan, melainkan penghinaan. Mereka memprotes, bagaimana mungkin ia menjadi raja kami, padahal ia bukan dari keturunan bangsawan dan tidak memiliki harta yang banyak. Talut hanyalah seorang penyamak kulit atau penggembala yang miskin secara materi, namun Allah memilihnya karena kelebihan ilmu dan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Nabi Samuel menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan soal harta, tapi soal kapasitas jiwa dan kecerdasan strategi. Untuk membuktikan pilihan Allah, sebuah mukjizat terjadi. Tabut yang telah lama hilang kembali dibawa oleh para malaikat ke hadapan mereka. Melihat tanda nyata ini, barulah mereka mau tunduk. Talut mulai mengumpulkan pasukan besar untuk merebut kembali tanah suci. Namun Talut adalah pemimpin yang bijaksana. Ia tahu bahwa musuh terbesar pasukannya bukanlah Jalut, melainkan nafsu dalam diri mereka sendiri. Ia memulai sebuah mobilisasi militer yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan iman. Ribuan orang berkumpul, namun hanya mereka yang berhati baja yang akan bertahan hingga garis depan. Di tengah debu padang pasir, sosok Talut dengan aura wibawa yang kuat mulai memimpin perjalanan panjang menuju lembah pertempuran, memulai sebuah sejarah yang akan dikenang selamanya. Tentara Tolut berjalan di bawah terik matahari yang membakar. Rasa haus yang luar biasa mulai mencekik kerongkongan mereka. Di tengah penderitaan itu, Tolut memberikan sebuah pengumuman yang terdengar sangat aneh bagi logika militer biasa. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Maka siapa di antara kalian yang meminum airnya, ia bukanlah pengikutku. Dan siapa yang tidak merasainya, kecuali sekadar menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku." Tak lama kemudian, sebuah sungai yang jernih dan segar muncul di hadapan mereka. Inilah momen seleksi alamiah yang sangat kejam. Ribuan tentara yang tidak sabar langsung terjun ke sungai dan minum dengan sepuas-puasnya seolah-olah tidak ada hari esok.
Hanya sebagian kecil, yaitu 313 orang, jumlah yang sama dengan pasukan Badar nantinya, yang mampu menahan diri dan hanya mengambil 1 cidukan tangan. Mereka yang minum banyak tiba-tiba merasa berat. Tubuh mereka lemas dan nyali mereka ciut saat melihat jumlah pasukan Jalut yang jauh lebih besar di seberang sana. Mereka yang gagal berkata, "Kami tidak punya kekuatan lagi hari ini untuk melawan Jalut dan pasukannya." Namun kelompok kecil yang lulus ujian sungai itu berdiri dengan teguh. Mereka menjawab dengan kalimat yang abadi dalam Al-Quran. Berapa banyak golongan yang sedikit mampu mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Disinilah kita belajar bahwa dalam perjuangan di jalan Allah, kualitas iman jauh lebih penting daripada kuantitas jumlah. 313 orang ini adalah pasukan inti yang hatinya telah bersih dari keterikatan dunia, siap menghadapi maut demi sebuah kemuliaan, dipimpin oleh Raja Tolut yang berdiri dengan tegak di tepi sungai, menatap masa depan peradaban. Lembah pertempuran itu seolah-olah menjadi saksi bisu atas ketidakseimbangan yang mengerikan. Di satu sisi, pasukan kecil Talut yang hanya berjumlah sedikit, mereka yang lolos dari ujian sungai, berdiri dengan wajah-wajah letih namun hati yang teguh. Namun di seberang sana, bumi berguncang bukan karena gempa, melainkan karena derap langkah pasukan Jalut, Goliat. Pasukan Filistin itu muncul dari balik cakrawala seperti lautan besi yang tak bertepi. Ribuan kereta perang dengan roda-roda berduri berkilauan di bawah terik matahari, dan kuda-kuda perang mereka yang mengenakan pelindung kepala tampak seperti monster-monster yang siap melumat apapun. Di tengah hiruk-pikuk logam dan teriakan perang, muncullah sosok yang menjadi sumber ketakutan utama, Jalut. Ia bukanlah manusia biasa. Tingginya melampaui rata-rata prajurit paling perkasa sekalipun, menyerupai menara daging dan otot yang dibungkus dengan baju zirah tembaga yang sangat tebal. Setiap gerakannya diiringi derit logam yang berat. Ia mengenakan helm perunggu yang menutupi hampir seluruh wajahnya, menyisakan celah sempit untuk matanya yang penuh dengan kebencian dan haus darah. Di tangannya, ia memegang sebuah tombak yang batangnya sebesar batang pohon kurma, dengan mata tombak yang sanggup menembus dinding benteng paling kokoh. Jalut berjalan ke tengah lembah, menciptakan awan debu di setiap langkahnya. Ia berhenti di area netral, lalu mengeluarkan suara yang menggelegar, memantul di dinding-dinding bukit, seolah-olah suara itu datang dari perut bumi sendiri. "Wahai Bani Israel, mengapa kalian keluar untuk berperang? Bukankah aku adalah seorang pahlawan dan kalian hanyalah hamba-hamba Talut? Pilihkan satu orang di antara kalian untuk turun melawanku. Jika ia mampu membunuhku, kami akan tunduk menjadi budak kalian. Namun jika aku yang menang, kalianlah yang akan merangkak di kaki kami." Hening. Tidak ada satupun prajurit Talut yang berani mengangkat kepala. Prajurit-prajurit veteran yang telah memenangkan puluhan pertempuran sekalipun merasakan lutut mereka bergemetar. Teror yang disebarkan Jalut bukan hanya melalui fisiknya, tapi melalui dominasi mental yang menghancurkan. Selama 40 hari berturut-turut, Jalut keluar pada pagi dan sore hari hanya untuk menghina nama Tuhan mereka dan mentertawakan ketidakberdayaan mereka. Di tengah keputusasaan yang mencekam itu, muncul seorang pemuda remaja yang penampilannya sangat kontras dengan suasana perang. Ia tidak mengenakan zirah, tidak membawa pedang, dan kulitnya masih terlihat kemerahan karena sering terkena sinar matahari saat mengembala domba. Daud alaihissalam hadir di sana bukan sebagai prajurit, melainkan sebagai seorang adik yang mengantarkan bekal roti untuk kakak-kakaknya. Namun saat telinganya mendengar hinaan Jalut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu di dalam dadanya meledak. Ia tidak melihat Jalut sebagai raksasa, ia melihat Jalut sebagai makhluk kecil yang sedang menantang Sang Pencipta alam semesta. Di saat para jenderal menunduk ketakutan,
Pemuda dengan wajah yang memancarkan aura cahaya putih itu justru melangkah maju dengan tenang, menembus barisan prajurit, menuju tenda Raja Talut dengan sebuah tekad yang akan mengubah arah sejarah. Suasana di dalam tenda Raja Tolut sangat berat, hingga Daud alaihissalam masuk dan menawarkan diri untuk berduel. Para penasihat raja tertawa pahit, menganggap pemuda ini sedang mencari mati. Namun Tolut yang memiliki firasat kenabian melihat sesuatu yang berbeda pada pemuda ini. "Apa yang membuatmu merasa sanggup melawan raksasa itu?" tanya Tolut. Daud alaihissalam menjawab dengan suara yang bergetar karena keyakinan. "Saat aku menggembala domba ayahku, seekor singa dan beruang datang menerkam dombaku. Aku mengejarnya, menghantamnya, dan menyelamatkan domba itu dari mulutnya. Jika ia menyerangku, aku pegang janggutnya dan aku bunuh. Allah yang menyelamatkanku dari cakar binatang buas itu, dialah yang akan menyelamatkanku dari tangan orang Filistin yang tak beriman ini." Tolut akhirnya luluh dan mencoba memasangkan baju zirah miliknya yang paling kuat ke tubuh Daud. Namun, Daud merasa terbebani. Ia tidak terbiasa bergerak dengan logam yang berat. Ia melepaskan semuanya. Daud alaihissalam justru berjalan menuju sungai kecil di dekat sana. Dengan sangat teliti, ia memilih 5 butir batu sungai yang paling halus dan simetris, lalu memasukkannya ke dalam kantong kulitnya. Senjatanya hanyalah sebuah tongkat kayu dan sebuah ketapel sederhana dari anyaman tali. Saat Daud melangkah ke tengah lembah, tawa Jalut pecah hingga mengguncangkan baju sirahnya. "Apakah kau menganggapku anjing sehingga kau datang membawa tongkat?" ejek Jalut dengan nada menghina. Jalut mulai melangkah maju dengan niat mencabik-cabik tubuh kecil di hadapannya. Namun Daud alaihissalam berdiri dengan kaki yang kokoh di atas bumi. Ia menjawab dengan kalimat yang akan menjadi standar bagi setiap pejuang tauhid. "Kau mendatangiku dengan pedang, tombak, dan tameng. Tetapi aku mendatangimu dengan nama Allah semesta alam, Tuhan dari pasukan Bani Israel yang kau tantang hari ini." Daud alaihissalam mengambil sebutir batu dari kantongnya. Ia memasukkannya ke dalam saku ketapel, lalu mulai memutarnya. Suara putaran tali ketapel itu semakin lama semakin cepat, menciptakan bunyi desingan tajam yang membelah keheningan lembah. Jalut yang sombong baru saja hendak mengangkat tamengnya, namun ia terlambat. Dengan satu gerakan yang sangat presisi, Daud melepaskan tali ketapelnya. Batu itu melesat bukan seperti lemparan manusia, melainkan seperti meteor yang didorong oleh kekuatan ilahi. Batu kecil itu menghantam tepat di satu-satunya celah sempit di helm perunggu Jalut, tepat di tengah dahinya. Suara benturan itu terdengar sangat keras, diikuti oleh pecahnya tulang tengkorak sang raksasa. Jalut terhenti seketika. Matanya berputar ke atas, dan tubuh raksasanya jatuh tersungkur ke depan, menghantam tanah dengan debu yang membumbung tinggi. Raksasa yang ditakuti dunia itu mati seketika, oleh sebutir batu kecil dan kekuatan iman seorang pemuda. Kematian Jalut yang begitu mendadak dan hina menciptakan gelombang kejutan yang melumpuhkan pasukan Filistin. Mereka yang tadinya bersorak-sorai kini terdiam dalam kengerian. Melihat Panglima tak terkalahkan mereka tumbang di tangan seorang penggembala, nyali pasukan Jalut hancur berkeping-keping. Pasukan Tolut yang tadinya ketakutan, kini mendapatkan energi baru. Mereka berteriak memuji Allah dan merangsek maju mengejar pasukan musuh yang lari kocar-kacir meninggalkan harta rampasan dan senjata mereka. Kemenangan itu mutlak. Daud AS menjadi pahlawan nasional dalam semalam. Namun, yang luar biasa adalah bagaimana Allah SWT terus mengangkat derajat Daud setelah peristiwa itu. Daud AS tidak hanya diberikan kekuasaan politik, tetapi juga diberikan mukjizat teknis yang mendahului zamannya. Allah SWT mengajarkan Daud bagaimana mengolah logam dengan cara yang belum pernah dikenal manusia sebelumnya. Dalam sebuah adegan yang sangat spiritual, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa besi menjadi lunak di tangan Daud AS. Tanpa perlu perapian yang membara atau palu bodam yang berat,
Daud bisa memegang batangan besi yang keras dan meremasnya seolah-olah besi itu adalah lilin panas atau tanah liat yang empuk. Tangan Daud yang memancarkan cahaya putih melunakkan struktur molekul logam tersebut. Beliau menciptakan penemuan revolusioner dalam dunia militer, baju zirah rantai. Sebelum masa Daud, baju zirah adalah kepingan logam tebal yang kaku dan berat, seperti milik Jalut. Namun Daud menciptakan baju besi yang terdiri dari jalinan cincin-cincin kecil yang saling mengunci. Baju zirah ini sangat ringan, elastis mengikuti gerak tubuh, namun tidak bisa ditembus oleh anak panah atau pedang. Ini adalah simbol bahwa kekuatan spiritual Daud berpadu dengan keunggulan teknologi yang diberikan Allah, menjadikan kerajaannya tidak hanya kuat secara iman, tetapi juga tak tertandingi secara militer. Setelah masa Tolut berakhir, Daud AS diangkat menjadi raja sekaligus nabi bagi Bani Israel. Kerajaan yang beliau bangun adalah kerajaan yang unik, di mana tidak ada pemisahan antara ibadah dan urusan negara. Yerusalem di bawah kepemimpinan Daud menjadi pusat peradaban yang paling bercahaya di muka bumi. Namun, meskipun beliau seorang raja yang perkasa, Daud AS tetaplah seorang hamba yang sangat rendah hati. Beliau membagi waktu harinya dengan sangat disiplin. 1 hari untuk urusan rakyat, 1 hari untuk keluarga, dan 1 hari penuh untuk mengasingkan diri beribadah kepada Allah. Setiap kali Daud AS melantunkan kitab Zabur, sebuah fenomena alam yang luar biasa terjadi. Suara beliau begitu merdu dan penuh dengan getaran spiritual, sehingga angin seolah berhenti berhembus karena ingin mendengarkan. Burung-burung yang terbang di angkasa akan berhenti mengepakkan sayap dan hinggap di sekitar beliau, ikut bertasbih. Bahkan gunung-gunung pun ikut bergema menyambut pujian yang diucapkan Daud kepada Sang Pencipta. Inilah kemuncak dari kehidupan Daud, harmoni antara manusia dan alam dalam ketaatan kepada Allah. Beliau memerintah dengan keadilan yang sangat ketat, tidak membeda-bedakan antara rakyat jelata dan bangsawan. Dari tangan beliau, lahir pula putra yang tak kalah agung, Nabi Sulaiman AS, yang kelak akan mewarisi kerajaan ini dan membawanya ke tingkat keajaiban yang lebih luas lagi. Warisan Nabi Daud AS bukan hanya tentang kemenangan di lembah pertempuran atau baju besi yang kuat, melainkan tentang sebuah pelajaran abadi bagi manusia, bahwa selama kita membawa nama Allah dalam setiap langkah, tidak ada raksasa dunia yang tidak bisa kita tumbangkan, dan tidak ada besi yang keras yang tidak bisa kita lunakkan. Kisah Daud adalah kisah tentang bagaimana kecil di mata manusia menjadi raksasa di hadapan Allah, dan bagaimana iman sanggup membelah kemustahilan menjadi kenyataan yang gemilang. Waktu mengalir seperti sungai yang tenang di Yerusalem. Pemuda penggembala yang dulu hanya membawa 5 butir batu di kantong kulitnya, kini telah tumbuh menjadi seorang raja yang rambut dan janggutnya telah memutih seputih perak. Namun, cahaya di wajah Nabi Daud alaihi salam tidak pernah memudar. Justru semakin tua usianya, semakin terang aura kewibawaan yang terpancar darinya. Bab ini adalah tentang senja seorang pejuang, tentang bagaimana seorang pemenang melepaskan mahkotanya untuk menghadap Sang Pencipta yang telah memberinya segala kemenangan. Daud alaihi salam menyadari bahwa tugasnya di bumi hampir usai. Beliau berdiri di balkon istananya, menatap kota yang ia bangun dari puing-puing peperangan menjadi pusat tauhid dunia. Di bawah sana, rakyatnya hidup dalam kedamaian, dan suara zikir menggema dari setiap sudut rumah. Namun, Daud alaihi salam tidak ingin meninggalkan mereka tanpa persiapan. Beliau memanggil putranya yang masih muda, namun memiliki kecerdasan yang melampaui usianya, Sulaiman. Di bawah naungan pohon-pohon zaitun di taman istana, sang ayah memberikan pelajaran terakhir yang lebih keras dari besi dan lebih tajam dari pedang. Wahai putraku, ucap Daud AS dengan suara yang masih menyimpan kekuatan meskipun telah dimakan usia. Janganlah kau terpedaya oleh luasnya kerajaan ini. Aku pernah berdiri di depan raksasa Jalut tanpa pedang, dan Allah memberiku kemenangan. Maka, janganlah kau bersandar pada pasukanmu atau pada istanamu yang megah. Bersandarlah hanya pada zat yang membuat besi menjadi lunak di tanganku.
Jika Allah bersamamu, maka seluruh alam semesta adalah pelayanmu. Namun jika Allah meninggalkanmu, maka mahkota di kepalamu hanyalah beban yang akan menenggelamkanmu. Daud AS kemudian menyerahkan baju zirah rantai pertamanya kepada Sulaiman, sebuah simbol bahwa kepemimpinan adalah tanggung jawab untuk melindungi, bukan untuk menindas. Beliau juga mewariskan kitab Zabur, agar suara pujian kepada Allah tidak pernah putus dari bumi Yerusalem. Momen transisi ini sangat mengharukan. Seorang nabi yang telah melewati badai api pertempuran, kini menyerahkan tongkat estafet kepada seorang nabi yang kelak akan berbicara dengan hewan dan memerintah angin. Saat hari kepulangannya tiba, langit Yerusalem berubah menjadi warna keemasan yang luar biasa indah. Ribuan burung kembali berkumpul di atas istana, menaungi jenazah sang nabi dengan sayap-sayap mereka, menciptakan payung raksasa yang menutupi sinar matahari sebagai tanda penghormatan terakhir dari alam semesta. Daud AS wafat dalam keadaan sujud, meninggalkan sebuah warisan yang tak akan pernah lekang oleh zaman, bahwa kekuatan sejati adalah kelembutan hati di hadapan Tuhan, dan kemenangan sejati adalah ketika namamu disebut oleh penduduk langit jauh lebih keras daripada penduduk bumi. Cahaya Daud kini berpindah ke tangan Sulaiman, memastikan bahwa cahaya tauhid akan terus bersinar menerangi jalan umat manusia menuju keabadian. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, berakhirlah sudah naskah kolosal kita tentang perang Tolut melawan Jalut. Dari kisah ini, kita mendapatkan pelajaran yang sangat mahal tentang integritas dan seleksi. Sebelum Allah memberikan kemenangan besar kepada pasukan Tolut, Allah menguji mereka terlebih dahulu dengan sungai yang segar. Banyak yang gagal bukan karena mereka tidak mampu berperang, tetapi karena mereka tidak mampu mengendalikan diri dari keinginan dunia yang sesaat. Begitupun dalam hidup kita. Seringkali, sebelum impian besar kita terwujud, Allah akan memberikan sungai-sungai ujian kecil untuk melihat sejauh mana kejujuran iman kita. Apakah kita akan terbuai dengan kenikmatan yang merusak, atau kita sanggup menahan diri demi tujuan yang lebih besar di akhirat? Ingatlah, Daud AS menang bukan karena ia memiliki pedang yang lebih besar dari Jalut, tetapi karena ia memiliki ketergantungan yang total hanya kepada Allah SWT. Terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai detik terakhir. Saya sangat berharap kisah ini bisa menjadi penyemangat bagi Anda yang mungkin saat ini sedang merasa menghadapi raksasa masalah dalam hidup. Percayalah, seberat apapun masalahmu, ia tidak akan pernah lebih besar dari kekuasaan Allah yang Maha Menolong. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini. Doa saya menyertai Anda semua. Semoga Allah menguatkan iman kita sekokoh iman pasukan Tolut. Sampai jumpa di kisah agung berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.